Halo, ketemu lagi dengan Omi-chan. Dan malam ini biasa saya mau bahas botak, masalah rambut. Ini yang cukup sering saya dibully sama teman-teman. Sikit-sikit ceritanya botak lah, inilah apa sekarang. Sudahlah. Walaupun sekarang saya sudah ketemu jurus yang ampuh menangkalnya. Jadi kalau ada orang yang bilang, Pak Ican botak, kenapa Pak rambutnya botak? Saya bilang, Pak, sini Pak, Bapak lihat ban mobil. Ban mobil itu yang botak itu yang dipakai Pak. Jadi kalau yang nggak dipakai itu memang banyak rambutnya Pak. Nah, itu Bapak itu ketawa, ya udah paling nggak settle, ya kan. Nah, dulu waktu kecil kalau botak gini, teman-teman bilang apa? Ya, kojek, kojek, kojek. Tapi sejalan dengan waktu, ada acara TV, botak itu identik sama Pak Ogah. Terus ada temennya si Cuplis, ada Cimot, Chaplin, pokoknya dia beradik botak semua. Nah, sekarang kalau botak kayak saya, orang bilang apa? Ya, datang Upin dan Ipin. Ya, tapi ya itu tadi, kita terima aja lah. Tapi tahu nggak teman-teman, walaupun botak ini dibilang botak licin, kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena begitu pas botak begini, justru saya pakai kaos susah. Begitu pakai, nyangkut. Jadi sebenarnya tidak cocok juga dibilang kalau ini botak licin. Kenapa? Ya pakai kaos nyangkut, berarti harusnya sih botaknya botak kesat gitu ya. Nah, kalau dilemanya orang botak tuh pahitnya apa? Pahitnya saat disuruh beli sampo. Tahu nggak? Kalau misalnya kita ke tempat swalayan apa semua, terus lihat iklan, mau cocok untuk orang botak, iklan samponya apa sih gitu kan? Nah, itu saya ini lagi kumpulin ada beberapa nih tagline-nya produk yang saya bilang ya ini kalau beli malah bikin hati kesel. Contohnya, yang pertama nih, hair fall treatment, perawatan rambut rontok. Ya, gimana mau perawatan rambut rontok? Orang rambutnya sudah rontok, ya kan? Ada lagi nih, rambut lebih kuat sampai ke ujung. Ya, sampai ke ujung. Pangkalnya aja nggak ada, ya kan? Terus black and shiny. Ini kalau saya pakai rambutnya nggak ada, tiba-tiba jadi black, jadi hitam. Udah hitam, berkilau lagi, bersinar, ya kan? Wah, itu bisa jadi perhatian semua orang gitu. Kemudian ada lagi yang keempat itu perawatan kulit kepala. Wah, ini saya nggak tahu nih pakai sampo mau untuk rambut atau mau kulit kepalanya yang sehat gitu. Kalau misalnya pakai ini terus, wah jangan-jangan memang benar-benar ini ya yang dirawat. Kemudian yang kelima ini rambut fit luar dan dalam. Wah, saya jadi penasaran nih, mana rambut luar, mana rambut dalam. Kalau dipakai bisa untuk, kalau yang luarnya nggak ada mungkin bisa dipakai lah untuk yang dalam. Ya kan orang tulisannya begitu, rambut fit luar dan dalam gitu. Kemudian ada lagi tagline-nya gini, berkilaulah dengan kemilau sampo titik. Wah, bayangkan kalau saya pakai sampo itu terus rutin, wah ini bisa berkilau, berkilau, mantap gitu kan ya. Kemudian ada lagi yang tagline-nya begini nih, membantu melindungi rambut dari kerusakan akibat sengatan matahari. Wah, ini nggak mempan. Kenapa? Karena mataharinya saya pantulkan ke atas, jadi dia nggak rusak ke rambut. Nah, terakhir karena nggak ada yang cocok, saya pikir udah saya coba aja. Pengen coba lihat sampo bayi, kira-kira apa gitu. Nah, itu ada satu yang tagline-nya agak menarik. Tulisannya begini, wah, segar setiap hari dan siap main lagi. Wah, saya bilang, wah ini mainnya main apa nih? Jangan-jangan main yang lain ya kan. Nah, itu juga nggak bisa dipakai. Karena kenapa? Karena kalau sampo bayi itu nggak boleh kita yang kasih sampo, harus orang lain. Nah, masalahnya orang lain itu saya nggak bisa kalau udah besar gini ada orang lain yang kasih sampo, ya nggak? Nah, tapi itu tadi kayaknya memang solusinya nih harus pakai lidah buaya. Kenapa saya masih botak walaupun udah tahu saya lidah buaya? Karena sampai sekarang saya belum ketemu buayanya yang bisa saya ambil lidahnya, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, wah orang botak nih gini-gini, saya bilang ya itulah nasib. Walaupun banyak yang bilang hemat sampo, tapi kenyataannya kadang-kadang repot juga. Kenapa? Karena hemat sampo, tapi boros di sabun muka. Teman-teman bayangin kalau saya cuci muka, bisa di sini batasnya, bisa di sini batasnya. Jadi bayangin ya, kalau misalnya sabun mukanya itu nggak dapat rasa karena nggak ada rambut, terakhir jadi sampo, sampo dari sabun muka. Ya itu aja, tapi ya itu sharing lah. Tapi yang menarik bahwa walaupun ini dibilang kekurangan, saya lebih gampang dikenal. Pak Ican yang mana? Itu, Pak Ican yang botak. Nah, itu kelebihannya. Nah, PR juga buat teman-teman. Bagaimana yang katanya kekurangan, itu teman-teman bisa putar jadi kelebihan. Seperti
rambut botak saya ini. Oke, itu aja sharing malam ini. Terima kasih. Dah.